Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GPDI Anugerah Traji. Boleh kasih senyum, kasih sapa kanan kirinya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari yang merindukan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Mari katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindu, kami mau berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Mari memuji Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh haleluya, lebih baik, lebih baik
menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami rindu diam di kaki-Mu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Allah Bapa Raja kami. Oh, puji syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau lebih menikmati Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Bahwa kami rindu memuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami merindu menyembah Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami datang di tempat ini Tuhan. Satu tujuan untuk meninggikan Engkau Yesus. Kami mau menikmati setiap kemurahan-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami ada di tempat ini, itu juga karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di tempat ini. Kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini ya Bapa. Dan kami bersuka cita oleh karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Siapa yang siap bersorak bagi Tuhan? Siapa yang siap bersorak? Ada yang gak siap bersorak? Katakan kanan kirinya, semangat, semangat, semangat. Katakan kanan kirinya, semangat, semangat, semangat. Bersorak bagi Tuhan, amin. Kita mau sorakkan haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan
Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Kami umat yang Kau tebus Tuhan. Dengan darah yang kudus Kau tebus setiap kami Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami amin, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya ada kuasa mujizat-Mu Tuhan. Dimanapun kemanapun kami pergi, Kau beserta kami Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah kami Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Ini iman kami Tuhan, ada kuasa mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Kami menjadi umat yang penuh dengan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau sembah Engkau, Allah yang mulia, Raja kami. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. mengagungkan Engkau Tuhan, agung kerajaannya.
hormat bagimu Tuhan. Mulia, Engkau mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia tak mati, dibangkitkan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, bangkit berdiri. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia tak mati, dibangkitkan jadi Raja. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Ditakkan suci-Mu, kami menyembah nama-Mu. Namamu disanjung, kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Angkat tangan dan katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Ditakkan suci-Mu, kami menyembah, kami menyembah. Disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh Kau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang mulia Tuhan. Kau Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau Allah kami yang mulia Tuhan. Kau Allah kami yang kami sanjung, yang kami puja. Oh haleluya. Sama-sama katakan, Kau Allah yang kudus. Jemaat saja katakan.
Kami menyanjung Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Setiap kami menyembah Engkau Yesus, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Engkau Raja. Oh, haleluya. Kau Allah yang kudus. Engkau kudus Tuhan. Allah yang kudus. Kami memuja-Mu Tuhan. Engkau melihat kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, ku sembah. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak kami puja. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak untuk kami tinggikan. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini kami berkumpul, bersekutu bersama di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami semua, sidang jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami boleh berkumpul bersama Bapa, untuk kami meninggikan Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami ingin lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga Engkau membukakan setiap pintu hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Allah dengan penuh kerendahan hati Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami sekalian di tempat ini Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mengetahui dan mengerti Tuhan akan setiap kehendak dan rencana-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuduskan setiap ruangan hati kami, pikiran kami, bahkan ruangan tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam Tuhan kuasa-Mu, dan biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bekerja dan berkarya di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu sehat semua. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan? Sudah ya. Siapa mau nambah lagi? Angkat tangan. Wah, banyak yang angkat tangan ini. Berarti semua kepengen diberkati Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang Elia lari dari kejaran Yezebel. Temanya apa? Elia lari dari kejaran Yezebel. Lucu ya, Elia itu kan nabi besar, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, doa-doanya didengar. Apakah dia minta api turun dari langit, api turun beneran. Dia doa, langit jangan ada hujan, maka tidak ada hujan. Elia berdoa supaya langit menurunkan hujan dan itu terjadi. Elia itu nabi besar loh, dipakai Tuhan luar biasa. Dia pernah dengan keberaniannya menyuruh membantai itu
para nabi-nabi Baal yang menyesatkan orang Israel itu. 450 nabi Baal dibasmi, tebas semua. Endingnya satu waktu hanya karena ancaman Yezebel. Yezebel itu ngomong gini, kalau tidak besok waktu seperti ini, artinya minimal 24 jam lagi, nyawa kamu Elia akan disamakan dengan nyawa para nabi Baal yang telah kamu bunuh. Hanya dengan berita itu saudara, Elia lari terbirit-birit ke padang gurun. Dia masuk di sebuah gua. Dan doanya selalu minta mati. Ya, lebih baik cabut saja nyawaku Tuhan. Aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Orang yang doanya pengen minta mati, itu orang stres. Itu orang putus asa, itu menunjukkan orang sudah tidak punya pengharapan lagi. Kayaknya seperti nggak punya Tuhan gitu loh. Udah masalah gitu kok menyerah. Nah, sebabnya apa? Mari sore ini kita akan lihat ya tentang peristiwa Elia lari dari hadapan Yezebel. Kita buka Alkitab dari 1 Raja-Raja 19. Ya, mulai dari ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Nah, orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, ini ceritanya dalam saat Elia putus asa, dia lari dalam sebuah padang gurun, masuk gua, dan doanya selalu minta mati. Tapi Tuhan datang kepada Elia. Lalu Tuhan ngomong, apa kerjamu sih Elia di sini? Kok kamu sembunyi aja sih? Kowe nyambut gawe apa nang kene? Wah, Elia menunjukkan orang stres itu, dia jawabnya, Tuhan, aku ini loh sudah kerja keras segiat-giatnya. Lah kok orang Israel itu gak mau bertobat. Malah Israel itu membunuh para nabi-nabi, mezbah Tuhan diruntuhkan. Nah sekarang malah tinggal aku seorang diri ini. Dan Yezebel mengancam mau mencabut nyawaku, mau membunuh aku. Ya,
Tuhan ngomong, Elia, tugasmu masih banyak, kau masih punya tugas, melakukan tugas, pergi ke padang gurun ke Damsyik, dan kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja Israel. Lalu Elisa bin Sarfat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Jadi engkau jangan tinggal di sini terus, tugasmu masih banyak. Nah sekarang yang menjadi permasalahan, pertanyaan tadi adalah kenapa si Elia lari dari kejaran Isabel? Bukankah Elia nabi besar yang dipakai Tuhan? Yang doa-doanya selalu didengar. Ya, dari peristiwa ini kita mendapat ada beberapa yang menjadi pelajaran. Peristiwa ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, pelajaran pertama memberitahu kepada kita bahwa sehebat-hebatnya manusia, yang namanya manusia tetap manusia. Iya, pepatah dunia mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Ada lagi pepatah yang lebih menyentuh lagi, sepandai-pandai tupai melompat, satu kali akan gagal. Ya, Elia memang pernah dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ingat, Elia tetap manusia. Yang namanya manusia itu ada segi-segi kekurangan, kelemahannya. Ya, karena itu tidak heran kalau kemarin kita lihat Elia menggebu-gebu bunuh 450 nabi Baal. Hari ini keok, dia lari, dia sembunyi, minta mati. Ini menunjukkan sehebat-hebatnya manusia. Yang namanya manusia itu tetap punya kekurangan, kelemahan. Itulah sebabnya ketika engkau berhasil, engkau tidak boleh sombong. Kalau engkau berhasil, engkau harus mengakui keberhasilanku semata-mata karena Tuhan. Ya, saya ingat satu ayat itu ya, di Alkitab yang mencatat itu. Satu ayat yang mencatat bahwa kalau engkau sedang berdiri tegak, ingat supaya jangan sombong, supaya tidak jatuh. Coba dibaca itu. 1 Korintus 10, 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, sebab itu siapa menyangka dia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Elia itu dipakai Tuhan hebat luar biasa, tapi Elia tetap manusia. Satu waktu dia bisa jatuh dan lemah. Karena itu sehebat apapun kau mencapai karirmu, jangan sombong. Ya, siapa yang menyangka dirimu teguh berdiri, biar dia hati-hati, ojo sembrono, supaya jangan jatuh. Ya, jangankan saudara dan saya atau Elia sebagai manusia biasa. Lawang Tuhan Yesus itu loh sendiri loh. Ya, waktu dia dijelmakan dari manusia kan dia pakai tubuh manusia 100% seperti kita. Dia juga tetap merasa butuh didoakan, butuh ya dorongan dari teman-temannya yang bisa saling menopang dan menguatkan. Coba dibaca itu. Matius 26 ayat 37 sampai 39. Matius 26 ayat 37 sampai 39. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar.
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, Tuhan Yesus itu loh, dia kan Tuhan. Tapi ketika dia dijelmakan jadi manusia, jangan lupa, dia kan juga jadi manusia yang 100%. Nah, dia pun pernah mengalami ya kayak depresi gitu loh ya. Wah, satu tekanan yang berat, dia bilang, tinggallah bersama aku, bantu aku dalam doa. Oh, Tuhan Yesus saja butuh dukungan doa spirit dari teman-temannya, murid-muridnya. Kalau ada manusia, kalau ada pendeta ngomong aku butuh bantuan doamu, itu manusia, itu pendeta itu sombong. Sebentar lagi dia akan jatuh dia. Sehebatnya manusia, manusia tetap manusia. Yang satu saat bisa jatuh dan lemah. Karena itu ketika engkau teguh berdiri, hati-hati loh. Jangan banyak sesumbar, jangan merasa diri kuat, nanti dicegal. Petrus itu pernah sesumbar waktu diingatkan Tuhan loh. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus mentang-mentang, wah nek aku enggak bakal Tuhan, masuk penjara mati pun aku berani. Nyatanya enggak lama dia nyangkal Tuhan, betul loh. Itu tertulis ada di mana itu? Lukas 22 ya. Itu ditulis, dicatat saja buat bahan PR, Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Dilekno mbek Tuhan kok ngati-hati malah ngomong Tuhan saya enggak bakal tuh nyangkal orane. Mati masuk penjara pun beranilah. Dilekno apik malah sesumbar, akhirnya nyangkal Tuhan bener ya. Jadi peristiwa Elia lari dari hadirat dikejar-kejar Yezebel memberi pelajaran supaya kita hati-hati, sing jenengane menungso tetap menungso, sehebat apapun manusia tetap manusia, yang ada segi-segi kekurangan kelemahannya, jangan sombong, karena sombong gampang dijegal Tuhan, dijegal sama si iblis. Yang kedua, kenapa sih kok Elia itu nyangkal, Elia kok lari terbirit-birit dikejar Yezebel, ya kok ketakutan, dulunya dia kan hebat sekali, kenapa dia bisa lari terbirit-birit, ya kita lihat kenapa Elia bisa ketakutan sedemikian rupa, ya penyebabnya adalah karena Elia itu, ya dia mau mendengar ancaman-ancaman yang diucapkan oleh Yezebel. Coba kalau kita lihat tuh ya, di 1 Raja-Raja 19 tadi ya, Yezebel tuh ngomong, mengancam ya. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3, tolong dibaca itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya,
Gara-gara Elia mendengar suara ancaman, Isabel melalui hambanya suruh omongno karo Elia. Sesuk iku bakal nyawane Elia tak podokno karo nyawane 450 nabi Baal, bunuh semua. Nah, gara-gara dia mendengar itu dia takut. Saudara, jangan suka dengar suara-suara dari dunia yang melemahkan. Dulu ada nyanyian Pantekosta kuno yang mengatakan apa itu? Jika ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Kalau ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Jangan dengar suara-suara teror dari suara-suara dunia. Itu akan bikin kita lemah. Tapi kita harus ingat selalu sabdanya Tuhan. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Apapun terjadi, pegang firman Tuhan bahwa aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Nah, gara-gara Elia mendengar suara teror dari Isabel, dia jadi takut, saudara. Padahal, ada pepatah atau apa itu yang ngomong ini. Apa yang kita khawatirkan itu sebenarnya 70-85% belum tentu terjadi. Jadi kemungkinan yang kita khawatirkan yang bisa terjadi itu kemungkinannya paling cuma 15%. Nah, karena itu kenapa kita harus dengar? Iblis itu memang suka menteror, melemahkan. Ini suara hambanya Isabel yang suruh kau ngomong besok aku tak bunuh. Itu teror yang melemahkan, saudara. Iblis itu gaweane ya gitu, kirim teror-teror itu. Ibarat dia melemparkan anak panah itu teror-teror suara-suara yang melemahkan. Itu harus ditangkis, dilawan dengan iman. Coba Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, gunakan perisai iman supaya kamu bisa memadamkan anak panah dari si jahat. Anak panah itu apa? Itu teror-teror yang dilemparkan. Anak panah itu kan senjata yang pembunuh dari jarak jauh. Nah, itu teror-teror. Kalau sekarang itu ya berita-berita hoax itu loh. Yang bikin kacau itu loh. Enggak perlu didengar. Ya. Lawan dengan perisai imanmu. Gara-gara orang Israel itu mendengar berita busuk, orang Israel itu sudah sebentar lagi masuk Kanaan jadi gagal. Bilangan 13, ya catat saja sebagai PR, Bilangan 13 ayat 31 sampai Bilangan 14. Ayat 1 sampai 4. Ya, gara-gara Israel mendengar berita busuk dari 10 pengintai, dia stres. Dia bilang, wah nggak usah masuk lah, lebih baik mati di padang gurun aja atau kembali ke Mesir. Nah akhirnya Tuhan ngomong sesuai dengan yang kamu omongkan, minta mati di padang gurun, kamu akan mati di sana. Coba sekarang dari Bilangan 14 itu 28 sampai 30 Tuhan bilang tak turuti, kamu minta mati di padang gurun, matilah kamu di padang gurun. Bilangan 14 28 sampai 30. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan,
bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, gara-gara mereka mendengar berita busuk, mereka sampai sungut-sungut ngomong lebih baik mati di padang gurun. Jadi diklaim, Tuhan bilang sesuai perkataanmu sendiri, cara Jawane mandi omongane dhewe. Kamu yang sungut-sungut minta mati di padang gurun tak turuti. Kamu akan mati semua di padang gurun. Jadi mereka harus puter 40 tahun. Sampai generasi yang ngomel tadi mati semua. Generasi keluaran Mesir yang masuk Kanaan hanya Kaleb dan Yosua. Yang lain mati. Generasi berikutnya yang bisa masuk tanah Kanaan. Ini gara-gara suka dengar berita hoak, teror. Sekarang ini banyak berita hoak. Jadi kita punya telinga dua, satu dengar, satu nyaring. Jadi enggak usah semua ditelan ya. Ya, karena teror itu kadang-kadang melemahkan. Yang kedua, penyebab Elia gagal, ia menjalankan misinya dalam pekerjaan Tuhan malah jadi lemah karena apa? Elia mulai fokusnya bukan kepada tugas yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai nabi, tapi Elia fokusnya mulai memandang dirinya sendiri. Coba itu ya, di 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai 14. 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai 14. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ya, Elia tidak lagi fokus kepada amanat yang ditugaskan Tuhan sebagai nabi, tapi ternyata dia mulai fokus pada dirinya sendiri. Ketika ditanya apa urusanmu, apa kerjaanmu di sini, dia jawabnya, "Wah Tuhan, aku ini sudah melayani sungguh-sungguh giat. Mau seorang Israel itu enggak bertobat, malah mezbah-mezbah Tuhan diruntuhkan, nabi-nabinya dibunuh. Hanya tinggal aku seorang diri." Padahal ingat, di fasa lain, Obadja dipakai Tuhan loh untuk menyelamatkan berapa itu 7.000 orang yang dipelihara, disembunyikan oleh Obadja. Tapi Elia karena fokusnya pada diri sendiri, dia mau ngomong tinggal aku seorang diri, itu pun mereka mengejar mau membunuh aku. Ketika seseorang tidak lagi mengingat amanat yang Tuhan berikan untuk misi pelayanan, dan ketika fokusnya pada diri sendiri, itu akan membuat seseorang menjadi lemah. Itulah sebabnya Rasul Paulus itu ngelingno seorang hamba Tuhan, seorang prajurit Tuhan yang sedang berperang, jangan suka memusingkan dengan perkara-perkara pribadinya gitu loh. Misalnya seorang hamba Tuhan disuruh masuk ke desa,
Kita ngitung lah, aku nek neng desa kono mangan apa, itu daerah minus. Lah aku nek lunga rono dibayar piro. Lah ini hamba Tuhan disuruh melayani kok. Kalkulasinya memperhitungkan pribadinya sendiri. Lah ini akan jadi sandungan, jadi lemah. Paulus bilang seorang prajurit yang berperang itu tidak boleh memusingkan dengan perkaranya sendiri. Coba 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Iya, seorang prajurit yang sedang berperang, di situ dikatakan jangan memusingkan diri ya. Prajurit yang sedang berjuang di medan laga, jok musingkan dirinya sendiri, soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dikongkon nang medan laga, dikirim ke luar negeri, luar pulau kok mikir ke wah, bojoku nang omah gek meteng ya, wah anakku, wah gek lucu-lucune ya, kok tak tinggal ya. Lah nek aku berjuang ke sana, hamba Tuhan disuruh pelayanan keluar pulau, buka ladang baru di sana, Tuhan sudah jelas suruh, mikirnya nek di sana itu mau makan apa ya? Kira-kira untuk bayaran piro ya? Moto GPDI adalah kerja buat Tuhan tanpa gaji. Oh, GPDI itu hamba Tuhannya itu jibaku, berani mati berapapun kalau Tuhan suruh dilayani tanpa memperhitungkan kau mangan apa. Tapi nyatanya iso urip kok. Saya ini melayani Tuhan sudah 50-an tahun, saudara. Pengalaman saya melayani Tuhan. Neng ngendi di mana ya? Di tempat desa yang terpencil, saya pernah melayani desa terpencil, harus nyebrang sungai, tidak ada jembatan, rumah jemaat itu atapnya dari suket alang-alang. Saudara bisa membayangkan keadaan ekonomi jemaat di situ. Tapi saya tidak pernah puasa terpaksa. Ya, dalam arti ora iso mangan mergo ora ono sing dipangan, tidak. Saya melayani Tuhan dengan memandang Tuhan yang suruh, Tuhan yang panggil, Tuhan setia nyatanya selalu hidup. Ini gara-gara Elia itu fokusnya pada diri sendiri, dia jadi lemah. Ya, karena itu himbauan firman Tuhan, ya, jangan dari seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, yang fokusnya pada diri sendiri, itu akan menjadikan kita lemah. Seorang prajurit yang lagi berjuang, melayani, ya, dalam medan perjuangan, ojo mikirno memusingkan dengan dirinya sendiri. Gara-gara Elia mikirkan, aku ki lho wis giat ngono kok ora ana sing nampa pemberitaanku, mezbahmu dirubuhno, nabi-nabimu dibunuh, sekarang malah tinggal aku. Wah, mereka mengejar-ngejar aku. Wah, mulai fokus pada dirinya sendiri, makanya dia lemah, dia minta mati. Coba kalau fokusnya ingat Tuhan yang menyuruh, yang memanggil itu setia. Dia menyertai, maka dia akan tetap tegar. Ya. Yang ketiga, keempat, kita dapat berita yang bagus sekali sebagai pelajaran, yaitu yang ditulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 14, itu yang mengatakan, Elia, apakah kerjamu di sini? Waktu si Elia sembunyi di gua, Tuhan menemui mengatakan, Elia, apa kerjamu di sini? Ini memberi pelajaran kepada kita, ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai, ya, sampai di tempat di mana dia sedang mengalami kesusahan, Tuhan itu ada. Tuhan itu ngomong, Elia, apa kerjamu di sini?
Kau sedang mengalami apa? Tuhan itu tahu loh saudara. Jadi ini selalu diingat ya. Kalau engkau merasa engkau seorang diri, jangan dengar suara setan bahwa engkau tinggal seorang diri. Ingat Tuhan itu selalu menyertai kita. Buktinya waktu di gua dalam persembunyian, dalam kondisi takut, Tuhan itu datang menemui Elia, apa kerjamu di sini? Iya, sebagai satu pernyataan bahwa Tuhan itu tidak tinggalkan. Coba kita bandingkan tuh Wahyu 2 ayat 8-9. Wahyu 2 ayat 8 sampai 9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Iya, ini dari yang awal dan yang akhir, dari Alfa Omega, siapa Tuhan kita itu? Ya, ngomong aku tahu kesusahanmu. Saudara sedang alami susah apa? Tuhan bilang aku tahu kesusahanmu. Kowe ora duwe duit, kowe ora duwe beras. Kamu ndak punya masalah, sedang sakit berat. Tuhan bilang aku tahu kesusahanmu. Ya. Jadi tidak usah takut. Elia sedang lari dalam kondisi takut, keweden Tuhan datang di gua itu. Elia, apa kerjamu di sini? Tuhan besuk, Tuhan tilik. Karena apa? Tuhan tahu kesusahan. Engkau sekarang sedang mengalami seperti Elia. Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Ojo wedi. Tuhan itu Tuhan yang setia. Ya. Berikutnya lagi dari poin keempat yang mengatakan apa kerjamu di sini, ini juga memberi pelajaran yang baik bagi kita tentang Tuhan itu tanya loh, wis saiki ning kene nyambut gawe apa Elia? Artinya orang Kristen itu tidak boleh gara-gara masalah lalu apa lalu saudara ogah-ogahan, bermalas-malasan ya. Mungkin segala berapa hari yang lalu kau tersinggung dengan temanmu, dengan ada tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan. Apakah engkau difitnah, apakah engkau mengalami dalam pelayananmu itu. Dan membuat itu kau lemah, kau jadi ogahkan, wis mau melu pelayanan ora oleh apa-apa malah dipaidu. Malah diarani ngene ngono wis saiki aku ogah-ogahan wis ora tak melu-melu pelayanan wis aku tak jadi wong biasa wae. Tuhan bilang apa kerjamu di sini? Artinya engkau harus bangkit, engkau tidak boleh bermalas-malasan, engkau tidak boleh ogah-ogahan. Sebab apa? Ingat, sampai saat ini Bapak dan Tuhan Yesus tetap masih bekerja. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lah, kalau Bapak Allah, Bapak itu loh sampai sekarang masih kerja. Tuhan Yesus sampai sekarang masih kerja. Dia di sebelah kanan Allah Bapa bukan tidur, saudara. Di sebelah kanan Allah Bapa dia tetap berdoa. Dan dia memantau keadaan kita. Dia masih bekerja. Lene Allah Bapa iki sik nyambut gawe sampai sekarang. Yesus juga masih aktif bekerja. Mosok kita anak-anaknya itu bermalas-malasan. Ya nek bocah cilik neng omahe bapake ibuke sibuk kerja, anake mergo isih cilik mung dolanan tok. Ya wis cilik. Tapi nek anak sudah dewasa, pantaskah anak dewasa itu lihat bapak ibunya kerja keras, dia malah tidur? Ora pantas kan? Nah, Yesus mengatakan, Bapakku itu kerja loh, aku juga bekerja. Dan apa kerjamu di sini? Walaupun kok bar tersinggung, bar kau ngalami diarani, difitnah, rasane dadi wegah-wegahan itu teror dari iblis.
Tapi Tuhan bilang, apa kerjamu di sini? Bangkit, ojo kalah karo omongane setan. Bapak saja kerja, Yesus kerja, mosok kamu rela, kamu enggak kasihan. Kamu mau uga-ugaan, salah, kau kemakan teror iblis, bangkit. Tuhan ingin supaya kita tetap menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Ada yang sedang kendor, mungkin karena tersinggung satu dengan yang lain. Mungkin karena kau kena fitnah dalam pelayanan. Ya, karena orang banyak kan urusannya orang banyak itu macam-macam. Wis ngelakoni apik, wis disalahke. Kau sedang lemah, kau sedang malas, ogah-ogahan. Ingat Tuhan bilang apa kerjamu di sini? Kau sudah diselamatkan. Tidak selayaknya kau bermalas-malasan. Karena Bapak bekerja, Yesus kerja. Biarlah rohmu tetap melaya-laya. Kerajinanmu jangan kendor. Hei, sapa wae sing kerajinane kendor bangkit. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Biarlah ketika Tuhan datang, kau akan dengar, sabaslah hamba yang baik, hamba yang setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Ingat saudara, upah itu nanti sesuai dengan kelelahanmu loh. Kalau engkau bermalas-malasan, ya mungkin kau selamat masuk surga karena percaya Yesus. Tapi engkau tidak terima upah apa-apa. Karena upah diberikan sesuai dengan jerih lelah kita. Satu ayat penutup, 1 Korintus 3 ayat 8. 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kau banyak bekerja, kau dapat banyak upah. Kau malas, kau gaugan, kau tidak akan terima apa-apa. Inilah saat yang kau bangkit. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Patutkah tanganmu kosong menghadap Tuhan? Mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Sampai di ujung jalanmu. Terima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan. Saat kami mempelajari Elia hamba Tuhan yang pernah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi satu saat dia lari terbirit-birit sembunyi di gua dan minta mati. Ini memberi pelajaran kepada kami. Pertama, sehebat-hebatnya manusia, manusia tetap manusia. Satu kali bisa jatuh dan lemah. Itulah sebabnya saat kami dipakai luar biasa, saat kami berdiri di kondisi atas, kami harus ingat. Kalau kau
teguh berdiri. Ingat, jangan sampai kamu jatuh. Biar kami tetap hidup dalam kerendahan. Karena orang sombong bakal jatuh Tuhan. Haleluya. Firman-Mu mengingatkan kami juga Tuhan. Kenapa Elia bisa lemah? Ya, kami sudah mendapatkan jawabannya. Karena Elia mulai menfokuskan pada dirinya sendiri. Tidak lagi lihat tugas yang dipercayakan, dia mulai fokus pada dirinya sendiri. Ya, seorang prajurit yang berjuang tidak boleh memusingkan dirinya sendiri. Elia suka dengar berita-berita hoak, ancaman-ancaman teror, dia dengar, dia masukkan hati. Ini satu kekeliruan, dunia ini banyak teror. Dunia ini banyak berita yang akan melemahkan. Kami tidak mau dengar suara-suara setan yang melemahkan. Kami mau dengar suara-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan Kau mengajar kami tidak egois, tidak memperhatikan diri sendiri, tapi mengingat amanat yang Tuhan berikan. Apapun terjadi, tolonglah Tuhan. Supaya kami bisa menyelesaikan tugas yang Kau tanggungkan atas kami. Dengan tidak memusingkan kepentingan diri sendiri sehingga lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan. Menasihati kami bahwa ketika kami susah, ada masalah, tidak ada orang memperdulikan. Dari ayat-ayat ini kami mendapat pelajaran. Tuhan mengerti kesusahan, Tuhan melihat penderitaan. Tuhan juga ada di dalam gua, di tempat Elia sedang alami susah. Apapun yang kami alami, mungkin tidak ada manusia yang pedulikan, tapi kami ingat bahwa Engkau beserta dengan kami. Itulah yang menguatkan kami. Dan Kau mengingatkan kami supaya kami tidak bermalas-malasan. Bapak di surga bekerja, Yesus bekerja, tegakah kami berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Padahal Engkau sudah selamatkan kami. Patutkah kami dengan tangan kosong menghadap Engkau? Mengajar kami untuk tidak bermalas-malasan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Karena ada upah yang besar bersedia. Ketika kami tetap tekun, satu kali kami dengar suara-Mu, sabaslah hamba yang baik, hamba yang setia, masuk dalam kesukaan Tuhan. Setiap keringat air mata yang tercurah bagi pekerjaan-Mu Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Dan upah itu akan sesuai dengan jernih lelah kami. Biarlah firman-Mu itu mengingatkan kami untuk tetap tegar. Roh-Mu menyala-nyala, layanilah Tuhan, karena ada upah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tidak ada pengumuman lain, doakan saja terus pembangunan rumah Tuhan. Yang punya rezeki silahkan saudara. Kalau mau berkorban, di depan pintu gereja ada kotak untuk pembangunan gereja. Keluargamu, saudaramu yang diberkati Tuhan, coba ingatkan, ya, beritahu bahwa pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan memerlukan dana. Apa yang kau lakukan itu merupakan benih yang ditabur, bakal akan menuai. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik
seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Setiap usaha kerjaan anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, apapun yang dikerjakan diberkati, anak sekolah, kuliah, kasih hikmat, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Persembahan anak-anak dibawa hari ini, tatangan sukarela, perpuluhan, nazar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan, kau menilai, mencatat, dan kau akan kembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Yang tidak bisa datang karena sakit, karena susah, karena ada masalah, Tuhan tolong. Yang sedang berpergian kau sertai, supaya di lain saat bersama-sama kami ibadah dan memuliakan Tuhan. Marilah kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.